Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, perkenankan hari ini kami bersama dengan Mia terkasih membahas, memaparkan tentang mengumpulkan harta surgawi. Perkenankan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat kami kasihi, perkenankan kami mohon bimbingan-Mu Allah Bapa, Roh Kudus-Mu, sebab hanya dengan Roh Kudus-Mu kami bisa memberikan yang terbaik untuk memuliakan-Mu. Hanya Roh Kudus-Mu yang berkenan membimbing hamba-Mu yang debu ini, agar dari mulut kami yang keluar adalah semua kehendak-Nya. Syukur, terima kasih Allah Bapa atas perkenan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi. Kami haturkan permohonan kami sepenuhnya kepadamu. Mia terkasih, kita akan memaparkan bersama Mia, membahas bersama Mia tentang mengumpulkan harta surgawi. Sebelumnya Mia, mari kita haturkan kepada beliau, kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Beliau adalah segalanya bagi kita. Oh Tuhanku, Juru Selamatku. Mari Mia. Saksikan bintang guru
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan bila ku pandang akan salib-Mu, tanda kasih-Mu bagi diriku, Yesus. Ku sembahkan, Kau relakan mati tebus dosaku, Yesus. Ku sembah Engkau, Tuhan dan Raja aku, Yesusku. Aku memuji kemuliaan-Mu, Juru Selamat, penebusku, Yesus. Aku memuji kemuliaan-Mu, Juru Selamat, penebusku. Aku memuji kemuliaan-Mu, Yesus. Juru Selamat, penebusku, Yesus. Aku memuji kemuliaan-Mu, Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kemuliaan-Mu, Yesusku. Juru Selamat, penebusku. Mia terkasih, penerangkan pagi ini, Mia terkasih, kami ajak untuk membahas, untuk memaparkan bersama kami tentang mengumpulkan harta surgawi. Mia terkasih, Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius 5 ayat 19, jangan kamu mengumpulkan harta dunia. Di dunia banyak
ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri akan membongkar dan mencurinya. Sabda Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita seluruhnya, untuk kebahagiaan kita. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Beliau ingin membahagiakan kita semua, dan ingin agar kita selamat jiwanya. Karena itu, terkasih, mari kita ikuti, kita patuhi kehendak Tuhan Yesus itu dengan sepenuh hati kita. Terkasih, semenjak abad 17 terjadi revolusi industri. Seiring dengan itu, kemajuan teknologi makin berkembang. Dengan kemajuan teknologi itu, beraneka ragam, bermacam-macam produk dihasilkan, disuguhkan kepada seluruh manusia di permukaan bumi ini dengan kemewahan dan kenikmatannya. Mata yang tidak terang, mata yang gelap akan mengingini produk-produk itu. Dari mata turun ke hati, muncul di dalam pikiran, direalisir di dalam perbuatan, sehingga keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup mewarnai pola hidup daripada orang-orang itu. Iman mereka menjadi goyahnya. Iman mereka menjadi suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas. Dan dengan iman seperti itu, siam-siam kuku itu, Allah Bapa akan memuntahkannya. Beliau bersabda di dalam Wahyu 3:16, mereka yang suam-suam kuku, aku akan memuntahkannya. Jadi pola hidup yang tidak benar yang dilakukan, dicenderungi oleh banyak orang itu harus kita tolak, harus kita kesampingkan. Kita tidak ingin mengumpulkan harta dunia, apalagi dengan cara yang tidak benar. Kita hanya ingin mengumpulkan harta surgawinya. Mia terkasih, Mia akan bertanya, harta surgawi itu di mana? Harta surgawi itu yaitu ada pada Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Tuhan Yesus adalah pemilik kerajaan Allah, pemilik kerajaan surga, yang keadaannya jauh melimpah dan benar daripada harta dunia. Jadi Tuhan Yesuslah harta kekayaan daripada kita, umatnya.
Mia dapat melihat di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 11. Yang perikopnya, harta kekayaan orang-orang yang terpilih ada pada Yesus. Saya ulangnya, harta kekayaan orang-orang yang terpilih yang mengasihi Tuhan Yesus hanya ada pada Yesus. Jadi Yesus adalah harta satu-satunya milik kita, permata hidup kita, ya. Dan kita mendapatkan harta surgawi itu kalau kita bertindak serupa dengan Tuhan Yesus. Kita berbuat seperti Tuhan Yesus. Pikiran kita dan perbuatan kita sehari-hari seperti Tuhan Yesus, ya. Di dalam tayangan yang lampau sudah kita paparkan bagaimana kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Saya ingatkan kembalinya, yang pertama, pikiran kita harus dipenuhi dengan firman. Firmanlah yang menuntun kehidupan kita sebagai pelita hidup jalan kita. Yang kedua, ya, kita harus selalu menyatu dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan beliau, menyatu bersama dengan beliau setiap hari. Untuk itulah kita selalu mengikuti Ekaristi Kudus harian. Yang ketiga, ya, kita semua telah memperoleh pembaruan Roh Kudus. Roh Kudus itulah daya kekuatan Allah Bapa yang akan memimpin kita di dalam seluruh kebenarannya. Roh Kudus akan memampukan kita untuk memahami seluruh firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, ya, akan menggerakkan, akan mengangkat, akan membawa, mengarahkan kita kepada kehidupan seperti Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang, ya, yang keempat yang akan kami bahas pada paparan ini, kita semua, ya, harus memilih dan menentukan pola hidup yang benar yang sehari-hari perlu kita lakukan. Mia akan bertanya, pola hidup yang benar itu seperti apa? Mia terkasih, perkenankan kami agak lebih dalam. Kita diberi kehidupan oleh Allah Bapa satu hari sebanyak 24 jam. 24 jam itu 7 jam untuk kita tidur supaya badan kita segar, 8 jam kita bekerja sebagai PNS, karyawan swasta maupun pengusaha. 8 jamnya kita bekerja, marilah kita bekerja sebaik-baiknya
dengan penuh rasa tanggung jawab harus kita lakukan, dan pekerjaan itu kita persembahkan kepada Allah Bapa. Seluruh pekerjaan itu 8 jam kita persembahkan kepada Allah Bapa. Sebagai contoh, kalau kita sebagai pegawai karyawan diberi tugas, kita selesaikan sebaik-baiknya. Kita sebagai usahawan diberi berkat untuk mempunyai resto atau catering, kita sediakan bahan mentah yang baik supaya dilola dengan baik oleh para karyawan dan disajikan untuk dinikmati dan membawa kesehatan kepada sesama. Kepada seluruh karyawan yang ada, kita berikan gaji yang layak. Kesehatan kita perhatikan. Kalau mereka jatuh sakit, kita biayai, kita perhatikan. Kita memimpin mereka dengan senyum, dengan smile. Itu seluruhnya kita lakukan karena kita mengasihi Allah Bapa. Itu suatu contoh. Jadi 8 jam ya, kita lakukan pekerjaan itu sebaik-baiknya. Bukan dengan cara yang malas, bukan asal kerja semau gue, asal jadi, enggak. Itu harus kita buang. Kita harus memberikan yang terbaik. Di dalam diri kita masing-masing, kita diberi kemampuan diri masing-masing melakukan sebaik-baiknya untuk kita persembahkan melalui pekerjaan itu kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Delapan jam kita gunakan, 7 plus 8, 15 jam, masih ada sisa 9 jam ya. 9 jam di rumah kita gunakan, kita pecah 3 jam untuk keluarga, 6 jam untuk memuliakan Tuhan ya. Itu pola hidup yang benar. 6 jam memuliakan Tuhan dalam bentuk apa? Antara lain kita berdoa secara intensif. Kita sediakan tempat khusus, ruangan khusus kalau rumah kita besar. Kita doa intensif, komunikasi langsung dengan Bapa. Apa yang dikehendaki oleh Bapa dalam hidup kita, kita lakukan dengan penuh hormat, kerendahan hati kita lakukan. Apapunnya, doa intensif. Kita lakukan Ekaristi harian untuk selalu menyatu dengan beliau, dengan sukacita dan dengan kerinduan ya. Kita teruskan dengan hening, dengan kontemplasi, dengan adorasi untuk menyembah Allah Bapa, melihat kasih-Nya yang sangat luar biasa kepada kita ya. Kita buka kitab suci untuk memahami sabda-sabdanya, menerapkannya sehari-hari, bahkan memberitakannya kepada sesama dengan kasih. Juga mengembalakan domba-dombanya, melakukan apa yang diperintahkan Allah Bapa kepada kita. Kita lakukan sepenuh hati.
kita melayani gerejanya dalam berbagai bentuk. Ada yang sebagai dewan paroki, prodiakon, pamong lingkungan, pamong wilayah, katekis, dan bentuk-bentuk lain melayani gereja. Aktif kita Mia di dalam paguyuban-paguyuban di paroki, di gereja. Bisa persekutuan doa karismatik Katolik, bisa paguyuban, bisa ibu-ibu WK, bisa MC, bisa mudika, bisa kur, dan berbagai bentuk untuk melayani gereja. Dan Mia jangan lupa memberikan kepada sesama pertolongan, bantuan secara nyata kepada para fakir miskin yang kita jumpai di sekitar kita. Membantu panti asuhan, panti jompo dengan sukacita, bergabung dengan yang rekan-rekan yang lain, mengajak rekan-rekan yang lain di dalam lingkungan ataupun paguyuban mengunjungi mereka secara rutin. Di dalam malapetaka besar misalkan banjir, gunung api meletus, kita sukacita mengumpulkan harta, kita berikan bantuan kepada mereka melalui jalur resmi yang diatur oleh pemerintah. Jadi Mia, 6 jam penuh kita gunakan untuk memuliakan Bapa. 6 jam ditambah dengan 8 jam kita bekerja. 14 jam ya kita persembahkan kepada Allah Bapa setiap hari dengan penuh sukacita, dengan mohon selalu bimbingan Roh Kudus-Nya. Itulah artinya kita mengumpulkan harta surgawi. Itulah artinya Mia, kita memilih, menentukan pola hidup yang benar. Pola hidup yang tidak benar adalah kebalikan daripada itu. Tadi sudah saya singgung, 8 jam kita kerja bermalas-malasan, mungkin korupsi waktu dan korupsi yang lain, seenaknya sendiri bekerja, asal bekerja. 9 jam di rumah, gunakan untuk malas-malasan, berfoya-foya, bergaul dengan hal yang tidak benar. Itu pola hidup yang tidak benar yang harus kita tinggalkan. Kita harus pilih, tentukan, lakukan pola hidup yang benar. 8 jam plus 6 jam, 14 jam sehari untuk kita persembahkan kepada Allah Bapa dengan pimpinan Roh Kudus-Nya. Mia terkasih, mari kita lihat, kita tengok kehidupan Bapak Uskup dan para pastor di masing-masing gereja, apapun gerejanya, mereka 24 jam seluruh waktunya untuk memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus Mia. Jam 12 malam, pastor diketuk pintunya oleh umatnya. Pintu dibuka, ditanya, umat mohon pertolongan karena ada anggota keluarganya yang kritis. Mohon
agar pastor datang. Pasti pastor datang ya, memberikan sakramen minyak suci. Pasti datang 24 jam. Mereka hidup untuk memuliakan Allah Bapa. Dan bahkan pernah kami singgung waktu yang lampau, mereka menikah pun mereka tidak mau. Mereka ingin roh mereka itu murni, pikiran mereka bersih, jasmani mereka suci. Mereka tidak mau menikah. Mereka ingin hidup kudus untuk mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa. Nah, sekarang ya kita masuk kepada refleksi diri kita. Sejauh mana kita sudah mempunyai pola hidup yang benar atau belum? Kalau sudah benar, berapa persen kita melakukan? 20%, 40%, 60%, 70%? Mari Mia, kami ajak bersama kami untuk 100%. 14 jam itu kita gunakan untuk memuliakan Allah Bapa. Baik di pekerjaan, baik 6 jam di rumah kita, dengan berbagai bentuk yang telah tadi kami paparkan kepada Mia terkasih. Dengan kita melakukan pola yang hidup benar itu, Mia terkasih, kita mengumpulkan harta di surga. Kita menyenangkan Allah Bapa di surga. Dengan pimpinan Roh Kudus-Nya, kita menyenangkan Tuhan Yesus. Dan Mia terkasih, kita akan dibimbingnya terus-menerus, dilindungi terus-menerus dari segala bahaya, agar pada akhirnya dengan mengumpulkan harta surgawi itu, mengenyampingkan harta dunia, hanya mengumpulkan harta surgawi, jiwa kita selamat. Mari Mia terkasih, sekali lagi kita rumuskan pola hidup yang benar untuk mendapatkan harta surgawi sebesar-besarnya, seperti yang Tuhan Yesus sabdakan kepada kita. Kita laksanakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, tentu saja dengan bimbingan Roh Kudus-Nya. Mia terkasih, sebagai akhir pemaparan kami, mari Mia kami ajak menghaturkan hitung pujian syukur sembah kepada Beliau. Yesus, Engkaulah satu-satunya harta milikku. Engkaulah permata hidupku Tuhan. Perkenankan kami mengasihi-Mu, memuliakan-Mu sepanjang kehidupan kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Mari Mia. Memuliakan-Mu
keputusanmu. Ku gentar dan hidup tidak berjalan, agar layak tinggal di dalammu, Yesus menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setia langkah dalam hidupku, sesuai pikiran perasaanmu Bapa. Ku mengasihimu, ku memuliakanmu. Engkau satu-satunya harta milikku, permata yang termulia di hidupku.
bukan terhadang hidup tidak berjalan agar layak tinggal di dalammu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya setia langkah dalam hidupku, sesuai pikiran perasaanmu Bapa. Ku mengasihimu Yesus, ku memuliakanmu, Engkau satu-satunya harta milikku, permata yang termulia di hidupku. Persembahkan diriku bersama Nia terkasih Bapa, mohon pimpinan Roh Kudus-Mu selalu alakuku. Yesus Putra-Mu, harta milikku, permata hidupku. Ku ingin serupa dengan beliau Bapa, mengumpulkan harta di surga dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Ku persembahkan untuk memuliakan-Mu. Haleluya.
menyenangkanmu Bapa, menyenangkanmu Allahku. Itu kerinduan kami Bapa, kerinduan kami menyenangkanmu Allahku. Dan Roh Kudus. Syukur, terima kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas bimbingan Roh Kudus-Mu. Bersama Dia yang kami kasihi, kami serahkan seluruh apa yang kami lakukan Bapa untuk memuliakan-Mu. Kami akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan pola hidup yang benar. Kami persembahkan untuk memuliakan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.